Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasati atas kasus penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Adapun pemotongan hukuman tersebut diputuskan majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya, karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa. Oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia 4 tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Pertimbangan lainnya yakni Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Adapun putusan itu diambil oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusuf dengan Hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reni Halida Ilham Malik pada tanggal 14 Juni tahun 2021. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki terbukti melakukan 3 tindak pidana sekaligus dan memvonisnya 10 tahun penjara. Pertama, Pinangki menerima uang suap $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total $375.229 Amerika Serikat atau setara 5,25 miliar rupiah. Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking untuk menjanjikan uang $10 juta Amerika Serikat kepada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung demi mendapatkan fatwa. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda $500 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Peran Pinangki sebagai makelar kasus pun terungkap ketika hakim membeberkan bukti percakapan Pinangki dengan mantan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Percakapan antara Pinangki dengan Anita di aplikasi WhatsApp pada tanggal 26 November tahun 2019 itu terkait kepengurusan grasi mantan Gubernur Riau Anas Mamun. Anas merupakan terpidana kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Provinsi Riau yang pernah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada September tahun 2019. Grasi itu membuat masa hukuman Anas berkurang 1 tahun. Ia kini telah bebas sejak tanggal 21 September tahun 2020. Menurut hakim, percakapan itu menjadi bukti bahwa Pinangki sudah terbiasa mengurus perkara. Selain terkait dengan kasus Joko Sugiarto Chandra, terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan saksi Anita Dewi Kolopaking, khususnya terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, ungkap Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto.